Sekarang kita masuk ke materi 38 yaitu default parameter pada function ya, function default parameter. Nah, jadi di sini ada sekarang kita tahu ya bahwa parameter itu opsional ya. Sebelumnya kan kita sudah belajar function optional parameter. Nah, sekarang kita akan belajar mengetahui default parameternya tersebut ya. Yang artinya kita bisa tidak mengisi value terhadap parameternya ya. Yang tadi untuk optional parameter. Nah, di sini parameter juga bisa kita beri default value-nya. Artinya kita bisa men-setting data dari dalam parameternya. Oke, jadi teman-teman nggak usah bingung dulu. Kita coba lihat dulu di programnya, di contoh programnya. Di sini misalkan kita punya function yang namanya register dengan isian parameter pertama yaitu name misalkan ya. Lalu isian kedua parameternya yaitu gender yang memiliki sama dengan unknown ya untuk isian data gendernya. Jadi kalau misalkan kita konsol di sini ya, terus kita panggil nama functionnya, yang pertama diisi dengan name-nya, data pertama, dan yang kedua diisi dengan male ya untuk gender, dan data ketiga misalkan di sini kita panggil lagi functionnya register untuk Roni, ini eh, apa namanya parameter keduanya tidak diisi ya, maka yang akan dicetak ke layar yaitu yang defaultnya yang sudah kita setting. Oke. Uh, Supaya tidak bingung kita langsung saja praktekkan ya teman-teman semua. Oke, di sini berarti kita buat lagi function default parameter. Seperti biasa kita buat HTML. Di sini kita punya function say hello misalkan. Nah, function bebas ya. Lalu pertama kita punya parameter name atau variable name yang diisi dengan parameter pertama. Lalu untuk parameter kedua kita isi dengan gender. Lalu kita akan set ya, set default parameter dari gender tersebut misalkan unknown. Gitu ya. Nah, ini parameter kedua kita set defaultnya ya, untuk name tidak misalkan nggak kita set ya untuk defaultnya. Jadi di sini kita konsol saja untuk melakukan tes printnya, konsol name-nya, lalu di sini konsol juga dari gendernya. Gitu. Setelah itu kita panggil di sini functionnya yaitu say hello. Pertama kita misalkan isikan namanya seperti ini. Kalau misalkan kita coba ya, atau kita isikan kosong dulu aja, kita tes kosong functionnya, kita coba running function default parameter, lalu kita inspect ya, karena kita jalankan di konsol, kita inspect lalu kita klik konsolnya. Nah, maka keluarannya seperti ini teman-teman hasilnya semua ya. Jadi hasilnya seperti ini. Yang pertama undefined, yang kedua unknown ya. Yang pertama undefined karena memang di dalam function parameternya ini saya tidak isi apa-apa ya. Lalu parameter yang kedua diisi dengan unknown karena kita sudah set default parameter dari gender ini. Ya, maka yang keluarnya unknown. Meskipun di sininya tidak kita masukkan nilai atau value-nya. Nah, kalau misalkan kita masukkan di sini seperti ini, nah, maka datanya keluar. Yang pertama itu name-nya ini yang diparsing ke sini. Lalu kalau misalkan di sini kita set lagi, misalkan isikan lagi value-nya misalkan male seperti ini, maka nah jadi male ya. Karena kalau misalkan di sini kita isi, otomatis si gender ini akan menerima parameter yang diisi pertama kali pada suatu pemanggilan functionnya.
Nah, yang ini berarti diabaikan, opsional. Ya kalau misalkan parameternya diisi, ya udah kita akan si function tersebut akan mengeksekusi yang ini, ya. Dan kalau misalkan tidak diisi, maka otomatis dia melakukan eh, opsional kedua, yaitu mengambil data yang sudah kita set untuk isian dari gender parameternya. Oke, kita coba misalkan kalau misalkan di sini apa namanya, kita panggil lagi misalkan say hello, kan di sini masih. Nah, maka unknown ya. Lalu kita cetak lagi misalkan di sini untuk Roni, lalu di sini undefined. Kita akan coba cek. Nah, meskipun dia datanya undefined, tetap yang akan diambil yang unknown ya. Kenapa? Karena undefined ini adalah data atau variabel yang belum didefinisikan, nilai yang tidak ada definisinya, maka tetap saja yang diambil ini. Ini pun kasat mata sebenarnya ini juga nilainya undefined karena dia ini memiliki dua parameter, sedangkan di sini kita akan cetaknya cuma satu data saja. Nah, data keduanya otomatis undefined seperti ini ya. Kalau misalkan dia null, maka yang keluar jadi null. Karena apa? Karena memang null ini memiliki data atau memiliki nilai ya. Nilainya yaitu null gitu, kosong, nol gitu ya. Jadi itu teman-teman semua function default parameter di JavaScript.